Salam para sahabat, dalam video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus disebut sebagai kurban yang sempurna? Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak mulai dari kitab Kejadian pasal yang kedua, yaitu tentang kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa di Taman Eden. Kejadian pasal kedua ayat 16 dan 17 berbunyi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat kamu jangan memakannya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan juga Hawa di Taman Eden, maka manusia mengalami dua hal ini. Apakah itu? Hal yang pertama adalah manusia mati karena usia manusia yang makin tua dari tahun ke tahun. Kejadian pasal ketiga ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kemudian hal yang kedua, upah dosa adalah maut atau kematian. Tertulis dalam Roma pasal ke-6 ayat 23. Tetapi Allah adalah kasih. Dia tidak ingin Adam dan Hawa mengalami yang namanya kebinasaan atau kematian kekal, melainkan Allah menginginkan mereka keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Itulah sebabnya Allah di dalam Roma pasal ke-6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu, bagaimanakah cara Allah agar manusia selamat? Jawabannya ada di kitab Kejadian pasal ketiga ayat 15. Allah menjanjikan kedatangan Yesus untuk meremukkan kepala si iblis dalam rupa ular. Mari kita simak ketiga hal ini. Yang pertama saudara, di Kejadian pasal 3 ayat 7. Setelah Adam dan Hawa mengetahui bahwa mereka telah berdosa, lalu mereka membuat pakaian dari daun untuk menutupi dosa mereka, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ini menggambarkan bahwa Adam dan Hawa membuat keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kemampuan mereka sendiri. Tetapi kita lihat di Kejadian pasal ketiga ayat 21, Allah mengganti pakaian mereka dari kulit binatang. Ayat ini mau menunjukkan bahwa keselamatan itu karena kasih karunia Allah. Tuhan menggantikan pakaian Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Kemudian hal yang kedua, dengan adanya kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan atau dosa dari Adam dan Hawa, maka dipastikan ada binatang yang dikorbankan. Nah, pengorbanan binatang pertama kali di Taman Eden ini adalah gambaran akan keselamatan yang akan dilakukan oleh Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus di 2000 tahun kemudian di Bukit Golgota. Kemudian di Kejadian pasal yang keempat, korban persembahan binatang terus dilakukan oleh Adam dan Hawa pada saat mereka keluar dari Taman Eden, dan terus diwariskan kepada anak-anak mereka. Tertulis dalam Kejadian pasal keempat ayat 3 dan 4, persembahan hasil pertanian Kain tidak diindahkan oleh Allah, sedangkan persembahan korban binatang yang dilakukan oleh adiknya yang bernama Habel diterima oleh Allah.
Kemudian persembahan Nuh setelah kejadian air bah di Kejadian pasal ke-8 ayat ke-20 dan 21. Setelah Nuh mempersembahkan korban binatang, maka Allah berjanji tidak akan mengutuki bumi ini lagi. Kemudian persembahan Abraham, di mana Abraham diuji oleh Allah untuk mengorbankan Ishak anaknya sebagai anak perjanjian. Tetapi lagi-lagi Allah menggantinya dengan binatang. Jadi mereka semua terus-menerus mempraktekkan keselamatan dalam bentuk Yesus yang dilambangkan dalam pengorbanan binatang. Saudaraku, setelah zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, generasi penerus bangsa Israel pun melakukan hal yang sama, terutama dalam kitab Keluaran pasal ke-12. Allah menyuruh Musa untuk mengorbankan binatang, baik itu domba maupun kambing, dan darahnya dioleskan pada ambang pintu maupun sisi kiri dan sisi kanan. Dan itulah Paskah pertama bagi umat Israel atau bagi bangsa Israel. Kemudian dalam kitab Imamat diaturlah hukum upacara, yaitu pengorbanan binatang. Jika ada umat Israel yang berdosa, mereka membawa binatang dan mengaku dosa di depan para imam. Kemudian binatang itu disembelih, lalu darahnya ditampung. Itu adalah lambang keselamatan di dalam Yesus Kristus yang digenapi pada saat kematiannya 2000 tahun kemudian di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal ke-1 ayat 29, Yohanes Pembaptis pada saat dia melihat Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi saudaraku, segala nubuat dalam kitab perjanjian lama, terutama kitab Kejadian pasal ke-3 ayat 15, telah disempurnakan luar biasa oleh Yesus Kristus dalam kitab perjanjian baru di atas kayu salib, sekali untuk selamanya dengan sempurna. Nah saudaraku, demikian ulasan mengapa Yesus disebut sebagai kurban yang sempurna. Tuhan memberkati.